begitu ramai di postingan sampai jadi meme juga di TikTok dan segala macam gitu Kak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari para netizen. Saya tidak kenal dan saya tidak pernah melihat yang namanya IT. Saya tidak tahu siapa dia dan saya tidak tahu apa maksudnya. Mengenai laporan yang diutus untuk saya, yang diperuntukkan untuk saya tidak percaya seorang Rizky Bilar yang lagi merehat diri, muasabah diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, berpikiran untuk melaporkan seluruh masyarakat Indonesia yang membuli dia di berbagai media sosial dan TV. Jadi untuk kalian para pansos, jangan ikut campur urusan si Sultan Rizky Bilar dengan Raja Bangsawan Satria Mulia. Kalian yang pansos-pansos ini, tutup mulut. Jangan ikut campur. Kalau nama kalian tidak pernah diikut campurkan, kalau wajah kalian tidak Raja Bangsawan kenal, jadi just go. Ini kan sempat ya oke lah kita tahu beredar isunya gitu. Bagaimana sih terkait dengan pelaporan yang saat ini yang Mas Satria tanggapannya gimana? Kalau ada yang bisa membuktikan saya mencemarkan nama baik Rizky Bilar, saya bersumpah saya akan telinjang bulat di Ancol dan kalian semua bisa melihat saya. Tapi saya ragu kalau orang yang pansos ini bisa membuktikan kalau saya melakukan pencemaran nama baik terhadap Rizky Bilar. Kalian sebagai orang yang terjun di dunia hukum harus tahu apa itu aib, apa itu pencemaran nama baik, apa itu argumen, apa itu hal-hal negatif, dan apa itu hanya statement. Yang saya ungkapkan adalah statement, argumen yang di setiap video wawancara saya selalu menjelaskan kepada kalian. Kalau itu kata orang yang belum bisa dipastikan. Jadi saya tidak pernah mengiyakan atau menstatementkan atau mencemarkan nama baik Rizky Bilar bahwa dia seperti itu. Tidak pernah guys ya. Kalian kalau mau mencari pencemaran nama baik yang diperuntukkan untuk Rizky Bilar, kalian bisa lihat video-video wanita dan beberapa orang lainnya yang langsung menyebutkan nama dan diperuntukkan Rizky Bilar. Saya tidak pernah menyebutkan simpanan untuk seorang Rizky Bilar. Saya tidak pernah mencaci maki langsung ditujukan pada Rizky Bilar. Saya membahas dunia keartisan, dunia kegelapan di balik entertainment secara global. Camkan itu. Oke, Kak Satria, tapi menurut IT sendiri pencemaran nama baik terhadap Rizky Bilar itu karena Kak Satria memposting dua foto, satu foto Rizky Bilar dan satu lagi foto siapa gitu kan. Nah itu yang dijadiin bahan oleh si IT untuk berkonsultasi kemarin ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setiap orang bebas memajang foto siapapun. Foto artis internasional pun saya pajang di berbagai media. Tapi adakah kata-kata yang menyebabkan seseorang dalam foto tersebut terhina? Kalau cuma statement lurus, statement biasa, tidak bisa itu dikatakan mencemarkan nama baik seseorang. Jadi kalau ingin melaporkan saya, buktinya video-video itu harus panjang kali lebar. Dan tidak bisa snap story pertama diurutkan dan dihubung-hubungkan dengan snap story yang kedua atau ketiga. Karena kembali lagi, kalau saya tidak menyebutkan nama seseorang yang saya hina, berarti saya membahasnya secara global, bukan untuk Rizky Bilar. Saya pernah menyebutkan nama Rizky Bilar, tapi ketika saya menyebutkan nama Rizky Bilar, apakah ada kata-kata yang menghina Rizky Bilar? Saya sudah cross check. Tidak ada. Tapi kalau yang lain menyebutkan nama Rizky Bilar, menyebutkan Rizky Bilar adalah X, Y, Z, ya, itu jelas buktinya di mana-mana. Jadi terkadang kalau kalian membaca judul, dengarkan juga
statement saya. Karena ada beberapa editan-editan yang itu statement orang lain, tapi itu ada katanya, kata Satria Mulia. Jadi yang pansos-pansos ini saya sudah tahu. Tanpa menyebutkan nama Raja Bangsawan Satria Mulia ini, kalian tidak masuk TV kan? Oke, Kak Satria, tapi tidak hanya IT yang merasa terganggu Kak dengan ungkapan Kak Satria di media sosial, tapi juga Isa Zega itu juga merasa terganggu dengan, dan kemarin juga sempat mengungkapkan Ikut juga ada mengungkapkan. keinginan untuk ikut serta untuk melaporkan Kak Satria, gimana nih? Ya, siapapun itu, mau IT dan lain-lain, silakan buktikan kalau saya menyentil si A, si B, si C. Karena yang namanya delik aduan, yang melaporkan harus yang bersangkutan. Kalau katanya merasa, ya udah 264 juta Indonesia pun bisa merasa dan melapor ke polisi. Pak, saya dihina. Tapi kalau saya tidak menyebutkan nama ini ono, masa iya semua harus mengaku itu untuk yang merasa. Saya adalah orang yang tidak pernah menentang hukum. Saya adalah orang yang selalu taat hukum dan selalu menghargai, menghormati pihak kepolisian, karena saya selama berurusan dengan pihak kepolisian mereka sangat baik dengan saya. Tapi saya menentang orang yang katanya saya mencemarkan nama baik. Tapi saya tidak percaya kalau RB berpikiran untuk melaporkan dari Sabang sampai Merauke orang-orang yang mengeluarkan kata-kata negatif untuk dia. Karena saya yakin pihak Ustadz, bahkan istrinya lagi memaintain hatinya si RB bahwa dia harus muhasabah diri. Jadi ini hanya kepentingan orang-orang yang pansos. Jangan pansos sama Raja Bangsawan Satria Mulia. Mas Kasatria, kan Mas ya Indra lah ibaratnya menghubungi Mas langsung sendiri katanya lewat by ponsel, by Ya. ini ngetag, katanya tidak ada balasan langsung tanggapan Mas Satria Tidak ada sendiri. tanggapan juga Bagaimana, dari Mas? Kak Satria mengenai telepon dia. Telepon Apakah yang itu benar dia ada telepon ke Kak Satria? Saya tidak akan mengangkat telepon dia sampai kiamat, kecuali Lesti yang menelpon saya. Jadi kalau orang-orang yang saya tidak kenal jangan cari panggung, karena saya tahu niat kalian adalah ingin mencari celah untuk menyalahkan saya padahal saya tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi jangan telepon saya, jangan mau ketemu dengan saya, karena saya tidak mau bertemu orang pansos. Tapi artinya tidak ada rasa ketakutan ya dengan akan dilaporkan itu. Saya tidak takut kalau saya tahu saya tidak bersalah. Tapi kalau saya bersalah atau saya melanggar hukuman di atas 5 tahun ancamannya, saya pasti sudah kabur ke luar negeri. Karena mungkin saya ketar-ketir. Tapi untuk ancaman hukuman yang di bawah 5 tahun, apalagi saya merasa tidak melanggar hukuman tersebut, saya tidak ketar-ketir. Karena saya sudah tahu prosedurnya, dan pihak Bapak Kepolisian adalah orang yang pintar, smart, berpengalaman untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, apalagi pihak hakim. Terkait ini kan katanya Satria kan dibilang SM ini halu 99,99 itu mendrama aja, mereka-reka, tidak tahu dan tidak tahu peristiwa itu. Nah ini gimana? Justru saya heran, peristiwa yang dimaksudkan yang saya pernah beberkan, saya justru tidak melihat orang yang mengatakan saya halu. Saya tidak kenal dia, saya tidak pernah lihat wujudnya. Jadi jangan seolah-olah tiba-tiba nongol, kecuali kalau saya sebutkan nama fotonya. Lu ada di situ kan? Ini tidak ada. Sampai kiamat pun dicari, tidak akan ada. Jadi yang tidak disebutkan jangan pansos. Dan yang terkait tudingan katanya IT dan
IZ. IZ ini memperebutkan RB nih. Nah, itu gimana? Saya tidak pernah menyebutkan IT dan yang lain memperebutkan RB. Cari statement saya yang mengatakan mereka ada di posisi narasi-narasi yang saya beberkan. Tidak akan ada mas sampai kiamat. Sampai 1000 kali Pak Hakim mengetok palu, saya akan bilang sama Pak Hakim, saya tidak melihat mereka di situ Pak. Saya tidak pernah mengatakan mereka ada di posisi narasi yang saya katakan selama ini. Dalam nama si Gondrong itu. Di dunia ini ada jutaan orang berambut gondrong. Jadi jangan nongol seperti Anda menjelaskan diri sendiri ya. Jadi sekali lagi, jangan pansos ngaku-ngaku. Saya tidak kenal Anda, saya tidak pernah melihat Anda. Tapi memang sebelumnya Satria dengan semua itu pada saling mengenal nggak sih? Saya tidak kenal yang gondrong. Tapi dengan IZ sendiri kenal? Kenal teman, tapi saya tidak pernah mengatakan kalau IZ ada di dalam narasi saya. Karena saya berteman dekat juga dengan Mbak IZ. Tapi saya taunya pada saat itu nama Mbak bukan IZ tapi Kak Diva. Jadi saya tidak ada masalah dengan Kak Diva. Jadi biarkan Kak Diva ada di posisinya, saya di posisi saya. Jadi memang baik hubungannya. Baik sampai sekarang, bahkan kalau ketemu seperti kakak dan adik. Sampai sekarang. Nah ini kan itikat untuk melaporkan itu kan juga datang juga dari Katanya. Bill RB sendiri nih, yang katanya menyerahkan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada IT untuk melaporkan Laporan. SM nih. Ya. Dan memang sebelumnya apa yang Satria buat itu dengan RB nih, sehingga RB katanya menyerah terima kata, memberikan kepercayaan. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya tidak ada kata-kata saya yang menghina RB, tapi ada pihak-pihak pansos yang memprovokasi RB untuk mengadakan laporan ini. Dan saya percaya kalau sebenarnya RB tidak memandangkan ini kepada yang pansos. Berarti Kak Satria sendiri nggak yakin ya kalau RB itu meminta IT untuk melapor? Tidak sama sekali. Kalaupun RB membuat laporan ini, tidak IT juga yang dia tunjuk. Kalian pasti tahu siapa pengacara-pengacara yang sering ditunjuk oleh RB. Terkait kan dia menyebutkan rambut gondrong itu berarti bukan ditunjukkan untuk Bukan sama sekali, karena di Kalibata itu ada 100.000 laki-laki berambut gondrong. Bahkan orang yang berambut gondrong saya lihat pada saat itu di tempat kejadian wajahnya bukan seperti itu, karena saya hanya melihat seliwan-seliwir dan saya tidak mengenal orang itu. Jadi tidak bisa dibuktikan kalau dia berfoto dengan RB bahwa itu adalah foto pada saat kejadian. Jadi menegaskan kembali bahwa Satria tidak pernah menyebut Gondrong dan IZ ini memperebutkan RB. RB ya. Tidak sama sekali. Kecewa Kak dengan ungkapan mereka Kak? Kecewa tidak, tapi inilah dunia panggung sandiwara, jadi harus dihadapi. Oke, ada yang ingin disampaikan Kak buat IT, IZ maupun RB sendiri Kak? Buat semua kalian kalau mau melaporkan pencemaran nama baik harus bedain mana aib, mana pencemaran nama baik, mana statement, mana argumen, mana fakta. Karena banyak sekali orang yang euforia di saat mereka ingin melaporkan kasus pencemaran nama baik. Semuanya ditutup. Kenapa? Karena pada saat penyelidikan tidak bisa dibuktikan bahwa itu pencemaran nama baik. Karena pencemaran nama baik itu sifatnya objektif. Mungkin bagi Mas, hal yang dikatakan si A ke B adalah pencemaran nama baik. Tapi ketika dibawa saksi yang lain, saksi tersebut mengatakan itu hanya statement biasa, bukan sebuah pencemaran nama baik. Ya, ini terkait dengan janji Satria sendiri yang akan lari telanjang ini. Ya, Kalau RB keluar, ya. gua akan lari telanjang. Nah, Nah ini gimana? Nah, inilah masyarakat kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Di sekolah kita belajar bahasa Indonesia.
Makanya ketika kita mendengarkan seseorang berstatement, kalian harus menelaah makna dari setiap statement tiap orang tersebut. Ya, saya masih ingat, bisa dicek lagi videonya kalau saya mengatakan kalau R tidak ditahan, saya akan telinjang bulat di Monas. Tapi R faktanya sudah tersangka dan inap di kantor kepolisian walaupun cuma 2 atau 3 malam. Yang artinya bagaimanapun R sudah tersangka. Dan rekan-rekan media di sini semua menjadi saksi bahwa kalian juga nginap di situ menunggu keluarnya RB dari kantor polisi. Yang artinya apapun alasannya, R sudah nginap di kantor polisi dan akhirnya nazar saya tidak saya lakukan. Nah, Kak, bicara soal Najar yang Kak Satria barusan tadi bilang, semalam juga IT bilang bahwa jika Kak Satria datang menemui IB, IZ dan yang lain-lain itu yang akan melaporkan Kak Satria nantinya gitu ya Kak, dia tidak akan jadi melaporkan Ya. dan akan melaporkan Kak Satria, tapi tetap menuntut untuk Kak Satria mewujudkan nazarnya itu. Kenapa IT pingin saya bugil? Pingin banget? Pingin aja atau pingin banget? Pingin lihat burung merpati merah? No, di atas banyak. Jangan nafsu banget jadi orang bang. Makanya kalau mau pansos sama gue, hubungin gue baik-baik. Ya kan? Ini belum apa-apa, hubunginnya udah kata-katanya, statementnya nyerang saya. Kalau abang mau pansos sama gue, ngomong baik-baik biar gue kasih panggung. Tapi udah terjadi seperti ini, saya tidak akan pernah mau bertemu dengan IT. Karena saya sudah mengatakan kalau sampai tidak ditahan, saya akan telinjang di Monas. Tapi faktanya, mas-mas di sini juga menunggu 2 hari, 3 hari, 2 malam di Kapolres. Yang artinya apa? Kalian bisa menebak sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya saya harus bertemu atau tidak. Kalau ketemu Kak Diva mah ya malam ini juga bisa janjian. Tapi kalau yang lain-lain saya tidak mau. Berarti siap aja Kak ya kalau seandainya IT akan tetap melaporkan Kak Satria. Ya, karena saya sudah tahu delik aduan itu prosesnya seperti apa. Dan kata-kata yang saya keluarkan tidak separah kata-kata yang dikeluarkan oleh orang lain kepada RB. Artinya nggak gentar lah ya. Saya tidak gentar. Karena saya tidak melakukan pembunuhan, saya tidak melakukan perkosaan, saya tidak melakukan korupsi dan narkoba. Kalau saya melakukan hal itu, baru saya yakin saya akan dipenjara. Mas Satria terkait mungkin yang Lesti kembali tampil, tangkapannya seperti apa Mas? Saya sangat setuju Lesti kembali bekerja. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak membayari cicilan dia, tidak menanggung biaya hidup orang tuanya, tidak menanggung susu anaknya. Jadi saya tidak munafik, saya objektif saja ini ya. Kalau sudah mencari nafkah, kalau sudah urusannya untuk beli susu anak, jangan pernah halangi seorang perempuan untuk bekerja. Jadi saya tidak munafik, memang dari awal saya sangat mendukung Lesti. Saya hanya kecewa dia mencabut laporannya. Tapi kalau soal untuk mencari nafkah, tidak ada alasan kita untuk menghadang seorang wanita, apalagi dia memiliki seorang anak, apalagi dia adalah seorang ibu, untuk bekerja. Dan kita juga tidak membiayai orang tuanya Lesti, abangnya Lesti, adiknya Lesti. Jadi buat kalian, jangan pernah larang Lesti untuk mencari nafkah. Camkan itu. Tapi Mas Satria sendiri ada sempat berkomunikasi gak sih sama Lesti untuk saat ini? Sampai sekarang belum, karena circle-nya Lesti dengan saya juga berbeda. Saya aktor FTV, sinetron, film. Lesti penyanyi. Kalaupun saya ingin bertemu dengan dia, saya harus punya jembatan dulu. Jembatan penyanyi saya hanya pernah syuting dengan Dewi Persik. Ya mungkin nanti dengan kasus ini Dewi Persik bisa mempertemukan saya dengan Lesti. Saya ingin mendukung dan
meminta maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya untuk Lesti. Tapi dari awal kasus ini mencuat, saya selalu support Lesti. Saya tidak pernah menjelek-jelekan Lesti. Saya tidak pernah memburuk-burukan Lesti. Camkan itu netizen.